Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ya, puji syukur kita dapat bertemu di tempat ini lagi dalam keadaan sehat, ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Ya. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada guru. Sebelum kita masuk di materi, kenapa sudah bermain ini Longi dengan Komod Andre? Iya, jangan hanya bermain, dengarkan dulu ibu ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Siapa di sini yang tidak tahu lagu Garuda Pancasila? Yang tidak tahu? Tidak hafal? Tidak hafal. Oke, jadi supaya kalian hafal, kita akan menyanyikan lagu ini. Reta, ayo maju sini. Pimpin menyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sambil tepuk tangan ya, yang lain. Ya. Garuda Pancasila. Kemarin Ibu sudah sempat menyampaikan bahwa kita saat ini harus sadar dengan belajar Pancasila. Nah, untuk itu yang akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila yaitu Vina ya. Silakan maju Vina. Untuk yang pertama kita tepuk tangan saja dulu ya. Sebentar baru gerakannya. Teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan berbakti pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkecintaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkarakteristik. Oke, sekarang dengan gerakannya. Vina sudah hafal dia. Ayo, yang lain mengikuti ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkeminangan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi kita hari ini masuk ke pembelajaran kita ya, yaitu tentang apa? Dana puisi atau tentang puisi ya. Jadi sebelumnya Ibu tanya dulu materi kita kemarin apa? Siapa yang masih ingat dengan materi kita yang kemarin? Saya Bu, tentang teks eksposisi. Oh iya, Farhan, tentang teks eksposisi. Siapa yang tahu tuh apa itu teks eksposisi?
Ya Bu, Oh ya, Billy, ayo silakan. eksposisi adalah teks yang mengungkapkan sejumlah pendapat disertai dengan tujuan meyakinkan seseorang. Oke, tes eksposisi adalah tes yang berisi sejumlah pendapat disertai dengan fakta dengan tujuan untuk meyakinkan seseorang. Ya, kaitannya dengan tes puisi yang kita pelajari berbeda dengan tes eksposisi. Tes eksposisi ini kan berisi pendapat kemudian disertai dengan fakta. Kalau puisi itu berisi tentang gagasan atau perasaan kita, ya, perasaan penyair atau si penulis ke dalam bentuk bahasa yang indah. Oke, selanjutnya Ibu tanya dulu, tapi sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Adapun kompetensi dasarnya yang pertama yaitu kita menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Ya, tujuannya yang ke-1, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Jadi kalian nanti tujuannya bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Selanjutnya yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan unsur-unsur pembangun puisi yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat dan lengkap. Jadi nanti setelah kalian menemukan unsur-unsurnya, kalian klasifikasikan, ya. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu ada orientasi pada masalah. Jadi sebentar Ibu akan menayangkan satu puisi. Jadi bukan satu puisi, ya, beberapa puisi. Kemudian dari beberapa puisi itu kalian mengamati dan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi yang ada. Tentunya akan dibantu oleh berbagai sumber, misalnya dari buku cetak kalian atau dari modul, ya. Selanjutnya mengorganisasikan peserta didik dalam belajar. Nah, di sini kalian akan dibagi kelompok, ya. Selanjutnya yang ketiga membimbing penyelidikan. Jadi itu tadi yang disampaikan. Jadi kalian menggali dari berbagai sumber, dari buku cetak, buku yang kalian miliki atau modul. Selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, di bagian mengembangkan ini nanti tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi hasil belajar. Jadi ketika teman kalian membacakan hasil diskusi, kelompok lain wajib juga memberikan tanggapan, entah itu saran atau komentar atau pertanyaan. Paham sampai sini? Paham ini? Oke. Kalau gitu Ibu lanjut. Maaf ya, udah lama. Apa itu puisi? Puisi adalah karangan, Bu. Puisi adalah suatu karangan. Siapa lagi yang tahu apa itu puisi? Ya, Indra. Yang dibacakan dengan suara lantang. Puisi adalah suatu karangan yang dibacakan dengan suara yang lantang. Oke, bagus. Siapa lagi? Saya Bu. Oke, Kian. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan kita, Bu. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan kita. Oke, jadi Ibu rasa kalian ini sudah terbiasa dengan istilah puisi, ya, sudah terbiasa. Jadi yang disampaikan teman kalian tadi Indra, kemudian Reza, kemudian Kian itu semuanya benar. Jadi ini ya pengertian puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, jadi digarisbawahi puisi itu
selalu dia menggunakan kata-kata yang indah, tidak dalam bentuk panjang lebar. Kemudian di dalam puisi kita bisa mengungkapkan kerinduan, apalagi kegelisahan, apalagi isi hati atau kekaguman kita terhadap sesuatu, misalnya kepada Tuhan atau kita mencintai ibu kita. Nah, itu bisa kita ungkapkan ke dalam bentuk puisi, ya. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan tentang pengertian puisi? Oh iya, sastra, apa sastra? Silakan. Bagus sekali pertanyaan sastra. Apakah pantun juga termasuk salah satu puisi? Siapa yang masih ingat apa itu pantun? Itu materi kita waktu kelas 7. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu pantun? Lupa? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi pantun itu merupakan salah satu jenis puisi, tetapi puisi lama, ya, yang barisnya selalu terikat. Dia satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian rimanya biasanya ABAB atau AAA, ya. Oke, jadi sastra pantun itu juga termasuk salah satu puisi, tapi dia puisi lama, ya. Oke. Sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Ya. Oke, bagus sekali. Jadi si adiknya bertanya pengimajinasian, berarti dia sudah belajar sebelumnya, mungkin dia sudah baca bukunya, ya. Jadi imajinasi itu salah satu unsur pembangun puisi juga. Kalau misalnya kalian langsung tanyakan ke ibu, jadi terjawab dong. Jadi sekarang tujuannya kalian cari tahu tuh imaji itu apa, kemudian contohnya apa, ya. Ada semua di buku, karena itu juga termasuk salah satu unsur-unsur pembangun puisi. Oke, nih ada 2 contoh puisi. Apa judul puisi di sini? Teratai dan Rintihan Pengais Jalan. Kalau di puisi teratai ini, coba satu orang baca saja, baca biasa. Olvi, ayo dibaca puisi teratai. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai, tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun bersemi nasi menggarang, biarpun ia diabaikan orang, sejulah kembang bintang mulia. Teruslah, oh teratai bahagia, berseri di kebun Indonesia yang sedikit terjaga taman. Biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau menjaga taman. Oke, jadi menurut kalian puisi teratai ini berisi tentang apa? Menceritakan tentang apa dia? Oke, belum tahu ya. Wajar kalian belum tahu karena kalian belum tahu unsur-unsur pembangun puisi. Nah, tujuan kita belajar unsur-unsur pembangun puisi ini, yang pertama agar kalian dapat ketika kalian membaca puisi nih, seperti tadi membaca puisi. Jadi kalian langsung tahu isi dan makna puisinya. Karena apa? Karena kalian sudah memiliki pengetahuan sebelumnya. Unsur-unsur puisi itu ada apa saja, pembangun puisi itu strukturnya apa saja, ya. Jadi mungkin setelah kita belajar unsur-unsur pembangun puisi ini, baru kalian tahu maksud dan tujuan dari puisi teratai. Selanjutnya ada puisi Rintihan Pengais Jalan. Kalau dari judulnya saja sebenarnya kita sudah tahu Rintihan Pengais Jalan ini menceritakan tentang orang yang kehidupannya di pinggir jalan. Kemudian di sini ada puisi Jenderal Sudirman. Tahu Jenderal Sudirman itu siapa? Pahlawan, ya. Oke. Kemudian ada puisi yang berjudul Remaja.
Oke, jadi melalui empat puisi tadi ya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisinya, kemudian diklasifikasikan unsur-unsur pembangun puisinya. Ya, Ibu punya LKPD, tapi sebelum itu Ibu bagi kelompok dulu. Kemarin Ibu sudah sempat sampaikan, sekarang kalian duduk di kelompok masing-masing yang sudah Ibu tentukan. Ayo, tanpa ribut, Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan dibuka terlebih dahulu LKPD kalian, kemudian diisi namanya, ya, diisi dulu nama kelompoknya. Ada yang kalian bertanyakan dalam lembar LKPD kalian? Di situ ada pertanyaan, identifikasilah unsur-unsur pembangun puisi. Coba kalian buka lagi LKPD-nya, buka. Ada tabel. Ya, ada tabel di belakang. Paling belakang itu ada pertanyaan, kemudian ada tabel yang harus kalian isi. Paham maksud tabel itu? Paham? Cuma diperhatikan dulu. Paham tidak? Paham ya? Oke, Ibu kasih waktu selama 30 menit. Ayo silakan berdiskusi. Kalian diminta untuk mengidentifikasi unsur-unsur puisinya. Kemudian kalian klasifikasikan unsur-unsur pembangun puisinya. Ibu kasih waktu 30 menit. Dicari pengertiannya ya. Jadi kalian mencari pengertiannya juga. Jadi kalian mencarinya bukan hanya di buku, boleh juga di modul. Ya, tapi mencari pengertiannya. Kerjasama ya, berdiskusi karena kalian ini kelompok, jadi tidak boleh ada yang cuma bengong, diam-diam. Ini kelompok kayak jalan luar kan? Iya. Iya. Jadi nanti kalian sudah tahu ini. Ayo silakan kerja sama. Cari pengertiannya ya. Ada yang belum paham tentang pengisian LKPD, cara pengisian LKPD? Sudah paham semua? Sudah paham? Sama, ini cuma bercerita saja 2 orang ini. Catat ya, yang bercerita. Ibu berikan kalian waktu selama 30 menit untuk mencari, mengidentifikasi, kemudian mengklasifikasikan.
Nah, setelah itu baru kalian akan mempresentasikan. Jadi buka bukunya juga ada nih. Jadi kalian boleh juga buka buku paket atau buku yang kalian punya ya. Kenapa? Next. Di sini mana? Sekolah ya? Oh iya, si Gusti Putu ya. Dengan Ani. Jadi belajarnya jangan cuma di modul, di buku paket, ada juga. Jadi jangan cuma dari satu sumber ya kalian belajarnya, di modul, di buku paket. Masih banyak hal yang bisa kalian pelajari. Jangan kebanyakan bercerita ini Longgi dengan Momang Andre ini. Ya. Iya. Kalau kalian menemukannya cuma segitu ya silakan. Jika ada yang kesusahan, silakan tanyakan ke ibu. Kenapa? Kelompok apa ini di sini? Kelompok Sapardi ya? Ya. Kenapa? Ayo kerjasama, Loki. Ini baca bukunya.
Kalau ada contoh-contoh yang kalian belum pahami, tanyakan ibu. Ya. Kelihatan itu nanti kesepakatan kelas kita. Kamu bilang tidak apa-apa. Makanya saya tidak Teman kelompok ini, apa yang harus saja?
silakan diperhatikan, dibantu teman-temannya ya kerjasamanya. Saling membantu ya, karena kalian ini kan kelompok. Jadi kalau kelompok berarti kalian harus kerjasama, jangan cuma satu atau dua orang saja yang kerjasama. Jika ada yang kesulitan, silakan tanyakan ke ibu. Oma Hermawan, kenapa itu? Sama ya. Yang nulis mana yang baca ya kan? Itu biasanya kan yang nulis beda, yang baca beda. Nanti yang membaca seolah-olah dia seperti tidak bisa membaca karena tulisan temannya kurang rapi. Ya, jadi diperhatikan juga kerapian dalam tulisan biar bisa dibaca. Ibu juga nanti tidak bisa membaca kalau tulisannya kalian kurang rapi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Ya, silakan dikerjakan. Ini kalian ngapain? Bagi tugasnya. Lalu akhirnya berbagi menulisnya ya. Boleh. Nanti yang biar semuanya lihat aktif juga. Jangan ada yang bengong-bengong. Ini siapa Rizky? Bengong-bengong dia. Waktu kalian 15 menit lagi. Ya. Kenapa? Iya. Kan ada dua tabel itu. Yang pertama tabel untuk menentukan unsur-unsur
nama-nama kelompok yang ibu bagikan ke kalian itu bukan nama-nama sekarang ya. Itu adalah nama-nama dari penyair-penyair terkenal di Indonesia, penyair puisi. Ada kelompok Khairil Anwar, ada kelompok Sapardi, ada kelompok Wiji Tukul, ada kelompok PS Petra. Ya, tujuannya nanti akan agar kalian lebih kenal lagi dengan tokoh-tokoh yang menciptakan puisi ya ternama Indonesia. Kasih rapi tulisannya ya. Komang Andre, Komang Hermawan dengan Logi ini. Lagi ya, enggak 10 menit ini waktu kalian mencari, nanti akan diberikan waktu sekali untuk menuliskan di LKPD kalian ya. Jadi kalian menemukan dulu informasinya apa itu diksi ya, iya itu kan klasifikasinya. Jadi ada 2 tabel, diulangi ya, ada 2 tabel dalam lembar LKPD kalian. Yang klasifikasi sama ya. Yang cerita ada tahu kan klasifikasi nggak? Dia kayak membagi beberapa jenis atau kalian kelompokkan dikelompokkan dia ya. Tapi kan tidak ada jenderalnya kan? Kenapa? Sudah nih? Belum ya? Siapa di bawah? Ada yang ditanyakan lagi? Saya Bu. Oh iya. Jawabannya ditulis di LKPD.
Jadi jawabannya itu kalian wajib menulis di buku kalian masing-masing juga, tidak hanya di LKPD, karena LKPD-nya ini bakalan ibu ambil. Jadi agar kalian bisa membaca kembali materinya, ini bisa kalian tulis di buku kalian masing-masing, ya. Ayo ditulis di buku kalian masing-masing, tidak hanya di LKPD. Jawabannya itu semua materinya tadi, ya. Ditulis juga di buku masing-masing, karena LKPD-nya itu kan cuma satu dalam satu kelompok, itu akan ada 10. Tulis di buku masing-masing jawabannya, ya. Ayo ditulis di buku masing-masing juga jawabannya, ya. Biar ada yang kalian bisa pelajari nanti di rumah. Biar ada bekal atau ilmu yang kalian dapat juga dari sekolah. Asal kalau sudah di rumah ya ingat dibaca. Jangan cuma kalian jadikan pajangan. Hasil diskusi kelompoknya kalian. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi ada juga teman kalian bertanya tentang imaji. Imaji itu contohnya seperti apa di dalam puisi, ya? Pasti kalian sudah menemukan tuh apa itu imaji. Sudah terjawab kan? Sudah ya? Oke. Nah, kalau sudah kalian tulis jawabannya di dalam lembar LKPD kalian, ya. Kemudian tiap-tiap kelompok memilih atau menunjuk salah satu temannya untuk mewakili presentasi kita, ya. Jadi ketua kelompoknya ini kan ada Tian, ada Farhan, ada Reza, dan ada Billy. Jadi bisa kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian siapa nanti yang akan maju ke depan. Paham ini? Paham? Oke. Silakan ditunjuk nanti temannya. Pilih. Untuk merapikan LKPD kalian, untuk menyiapkannya. Kasih waktu. Ini LKPD-nya dikelompokkan.
pahami nih? Sudah. Sudah ditulis di buku masing-masing. Kelompoknya ini sudah. Mana ibu lihat? Gak ada surat tulisan. Mana buku? Sudah? Sedikit lagi. Oke, kita tunggu teman kalian ya. Kasih waktu 3 menit lagi. Oh iya, Reta. Itu selalu salah sebut buang. Kalau Lutfi Reta. Biasanya ibu balik namanya. Satu menit lagi. Ketua kelompok, ayo ditunjuk temannya. Siapa yang akan mempresentasikan, diatur. Cara ngomongnya nanti gimana? Diberitahu. Kemudian, ayo didengar dulu. Tidak harus ketua kelompok ya, jangan ketuanya terus. Jadi boleh anggotanya, biar semuanya berpartisipasi, biar semuanya aktif. Bilang itu kebijakan dari kelompok kalian, siapa yang akan maju ke depan untuk presentasi. Ini sudah di sini. Sudah ya. Siapa yang mau maju ke depan? Yang paham. Ini siapa yang baca ke depan? Sudah ya? Oke. Ibu
satu menemani. Boleh. Ayo silakan. Kelompok yang lain, ayo didengar. Kelompok yang lain, silakan kalian perhatikan hasil presentasi dari kelompok Khairil Anwar. Kemudian nanti ibu akan meminta tiap-tiap kelompok, bukan tiap-tiap kelompok juga, ibu akan meminta partisipasi kalian untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok Khairil Anwar, ya. Jadi diperhatikan, jangan asik bercerita. Oh iya. Kepada kelompok Khairil Anwar, ibu persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok Khairil Anwar akan membicarakan hasil dari presentasi yang kami. Majas dan irama, yaitu bahasa berhias yang dapat menghidupkan, meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Konotasi adalah makna yang telah mengalami penambahan dari makna asalnya. Lambang, kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imajian, kata susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Tema media puisi adalah rasa amanat, sadar maupun tidak ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Perasaan yang itu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Nada yang itu sikap penyair terhadap pembacanya. Jadi itu tadi presentasi dari kelompoknya Khairil Anwar. Ibu persilahkan kelompok yang ingin bertanya atau menanggapi. Oh iya, dari kelompoknya Made Reza ya, kelompok Wiji Tukul. Ibu persilahkan. Misalnya jelaskan kembali pengertian majas dan irama. Oke, dijelaskan kembali tuh pengertian majas dan irama menurut kalian. Jelaskan. Mungkin kelompoknya Reza belum terlalu paham. Majas adalah bahasa kias. Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kata tertentu, sedangkan irama adalah alunan musik yang beratur dan berulang. Oke, jadi kelompok Wiji Tukul, jadi majas itu adalah bahasa kias, sementara irama adalah alunan bunyi. Sudah paham ya? Oke, sudah paham. Siapa lagi? Masih ada kelompok yang ingin menanggapi? Oh iya, kelompoknya Sapardi. Ayo silakan. Mengapa majas dan irama? Alasan kami mengapa majas dan irama tidak dipisahkan karena berdasarkan sumber buku yang kami baca bahwa majas dan irama tidak terpisah, tetapi memiliki pengertian yang berbeda. Oke, jadi kelompoknya Khairil Anwar, mungkin di kelompok kalian majas dan irama dipisah ya? Ya, di kelompoknya Khairil Anwar itu tidak dipisah karena di sumber yang mereka baca itu sama, tapi berbeda pengertian. Oke, sip. Oke, jadi masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada? Tidak ada. Oke, ibu persilakan kelompok Khairil Anwar. Berikan tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok Sapardi Djoko Damono. Ayo, yang maju ke depan. Ayo, bagaimana ini kelompok ini tidak kompak? Tidak kompak ya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan
pagi. Jawab semuanya. Saya perwakilan dari kelompok Sapardi Djoko Damono akan membacakan hasil diskusi kami. Unsur-unsur pembangunan puisi. Unsur yang pertama tipografi, kemudian tipografi. Bentuk puisi halamannya tidak dipenuhi kata-kata tertib, kanan maupun kiri, pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan yang Kelompok lain. dengan tanda titik. Unsur kedua, diksi. Pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Imajinasi atau kiraan. Kata atau susunan kata-kata yang dapat menggunakan pengalaman indrawani seperti pengukiran, pendengaran, dan perasaan. Kata-kata berulang, kata yang dapat ditangkap dengan indera yang kemungkinan memenuhi imajinasi. Najas atau bahasa terkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Tema media puisi adalah bahasa yang berkaitan dengan bahasa. Nada sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan perasaan. Sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Amanat tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Klasifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pertama ada unsur fisik. Bagian dari unsur fisik ini adalah tipografi, diksi, imajinasi atau ciptaan, najas, rima. Dan unsur yang kedua unsur batin. Bagian-bagian dari unsur batin adalah tema, nada, perasaan, dan amanat. Oke, baik. Itu tadi presentasi dari kelompok Sapardi Djoko Damono. Ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Mengapa kelompok Sapardi menggunakan kata lima sedangkan kami menemukan kata lima? Apakah sama atau berbeda antara lima dan lima? Oke, jadi kelompok PS Rendra menemukan kata rima ya. Mengapa kalian menggunakan istilah irama? Apakah rima dan irama ini sama? Ayo, silakan dijelaskan. Menurut kami kelompok kami juga yang sama, yaitu sama-sama menggunakan atau kandungan. Oke, itu menurut dari kelompok Sapardi ya. Rima dan irama itu sama-sama pengulangan bunyi. Ini tadi Komang Andre dipaksa dia maju, makanya begitu membacanya. Oke. Selanjutnya, oke, kelompok Khairil Anwar mau bertanya nih, silakan. Mengapa kelompok Sapardi Djoko Damono apa tipografi termasuk unsur pembangun puisi? Oke, apakah tipografi itu termasuk unsur pembangun puisi menurut kalian? Ayo. Alasan kami karena modul yang kami baca bahwa tipografi merupakan salah satu unsur pembangun puisi. Oke, jadi tipografi ini salah satu unsur pembangun puisi. Apa itu tipografi? Ayo dijelaskan. Kelompok Khairil Anwar karena dia tidak menemukan tipografi tadi. Ayo dijelaskan apa itu? Itu puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan maupun tepi kiri, pengaturan barisnya hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, jadi tipografi itu bisa dikatakan wajah puisi, ya. Tapi misalnya puisi yang disajikan itu rata kiri atau rata kanan. Bahkan ada puisi yang cara penyajiannya itu bentuk log. Coba kalian nanti cari dari internet atau Google atau dari buku. Ada itu bentuk puisi yang tampilannya penyajiannya itu bentuk zigzag. Tahu zigzag ya?
atau bentuk log. Jadi itu yang dimaksud dengan tipografi. Tipografi itu perwajahan dari puisi. Ya, terima kasih kelompok Sapardi, silakan duduk kembali. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok WS Rendra. Silakan, siapa yang jadi perwakilan? Suaranya kasih keras ya, supaya ibu dengar juga. Ibu kurang mendengar nih. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok WSK akan mempresentasikan hasil kami. Unsur pembangun itu majas. Pengertiannya adalah bahasa berhias yang dapat menunjukkan atau mendekatkan efek dan menunjukkan komunitas tertentu. Drama pengertiannya adalah alunan bunyi yang teratur dan diulang-ulang. Perlambangan pengertiannya adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Diksi pengertiannya adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyampaian dalam tulisannya. Imaji pengertiannya adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Tipografi pengertiannya adalah bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, seperti kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga garis puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Tema pengertiannya adalah media puisi adalah bahasa. Amanat pengertiannya adalah sadar maupun tidak ada tujuan yang mendorong penyair percakapan puisi. Nada pengertiannya adalah sikap penyair terhadap pembacanya. Klasifikasinya, klasifikasinya unsur-unsur pembangun puisi. Bagian dari unsur fisik adalah majas, irama, perlambangan, diksi, imaji, dan tipografi. Bagian dari unsur batin adalah tema, amanat, dan nada. Demikian hasil diskusi kami, saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, itu tadi presentasi dari kelompok WS Rendra. Ibu persilahkan yang ingin menanggapi, bertanya, memberikan saran atau memberikan pujian, karena ibu rasa sudah sangat lengkap. Ayo silakan. Oh iya, kelompoknya Wiji Tukul. Ayo silakan. Menurut saya unsur materi yang dijelaskan kelompok WS kurang lengkap, masih ditambah perasaan. Harus ditambah perasaan. Oh, unsur batinnya ya. Oh iya, unsur batin puisi itu ada 4. Yang pertama ada tema, amanat, perasaan, dan nada. Kalian cuma 3. Oke, nanti ditambah ya. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, ibu persilakan pada kelompok S. Terima kasih ya. Berikan tepuk tangan. Jadi ibu berikan penguatan sedikit di kelompok S. Rendra tadi hanya menemukan 3 unsur pembangun puisi yang seharusnya ada 4 ya unsur batinnya. Jadi boleh ditambah nanti ya kelompok S. Rendra. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok Wiji Tukul. Silakan maju ke depan. Pastikan suaranya ya, biar didengar. Selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok Wiji Tukul akan memaparkan hasil diskusi kami. Unsur pembangun puisi. Isi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair
adalah puisinya. 2. Rima. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik dan lirik dalam lirik saja maupun pada akhir lirik saja. 3. Majas. Majas adalah bahasa bias yang digunakan untuk Lihat teman di depan. menaklukan menafsirkan kesan tertentu. 4. Kata lambang. Kata lambang yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. 5. Imaji. Imaji atau citraan yaitu kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. 6. Tipografi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata tepi kanan kiri. Pengaturan barisnya sehingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital yang diartikan dengan huruf. 7. Tema. Tema media puisi adalah bahasa makna puisi bermakna baik, maka tiap kata barisnya biat maupun makna keseluruhan. 8. Amanat. Amanat adalah sadar maupun tidak ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. 9. Nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembacanya. 10. Perasaan. Perasaan yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Demikian paparan hasil diskusi kami. Ucapkan terima kasih. Oke, baik, itu tadi presentasi dari Ibu Jul. Siapa yang ingin bertanya? Ayo kelompok yang oke, kelompok Khairul Anwar, silakan kasih keras suaranya. Menurut kelompok Anda dalam sebuah puisi apakah selalu memiliki amanat? Oke, apakah dalam semua puisi itu harus selalu ada amanat? Silakan dijawab. Amanat adalah sadar maupun tidak ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Oke, jadi amanat itu tujuan dari si penulis atau penyair dalam membuat puisi. Kemudian menurut kalian apakah di dalam puisi itu selalu ada amanat? Menurut kalian harus ada amanat? Ayo Reza, coba. Oh ya, oke, baik. Jadi di dalam puisi harus selalu ada amanat. Karena karya sastra ini memang tujuannya seperti itu ya. Ada amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Oke, Ibu sudah cukupkan. Kelompok Widi Cikul silakan kembali ke tempat. Jadi Ibu berikan penguatan sedikit. Tadi teman kalian ada yang bertanya, apakah di dalam puisi harus ada amanat? Tadi Ibu sudah sempat sampaikan bahwa puisi itu adalah salah satu karya sastra. Yang namanya karya sastra
selalu memiliki amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan kepada pembaca. Entah itu amanatnya berupa pengalaman pribadi si penulis atau berupa hal-hal yang ingin penulis sampaikan kepada kita. Contoh, di dalam sebuah puisi Aku, kalian tahu puisi Aku karya Khairil Anwar? Itu amanatnya kita harus selalu berjuang, harus semangat, ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kalian mengetahui unsur-unsur pembangun puisi, kalian nanti akan secara langsung ketika membaca sebuah puisi, ketika dihadapkan dengan puisi, kalian bisa menentukan isi dan makna dari puisi tersebut. Karena kalian sudah tahu tuh unsur-unsur dari pembangun puisi, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham tentang unsur-unsur pembangun puisi? Sudah? Oke, mantap. Jadi sebelumnya Ibu akan sampaikan dari awal bertemu tadi sampai akhir bertemu tadi, sampai tadi presentasi, kelompok yang Ibu nilai yang hasil presentasinya itu bagus, kemudian tidak malu-malu, kemudian jawabannya juga tepat dan lengkap, itu ada pada kelompok Sapardi Djoko Damono. Silakan berikan tepuk tangan. Tetapi ada beberapa anggotanya yang cuma bengong, bermain. Nanti kalian itu yang rugi, ya. Oke. Terus tadi kelompoknya W.S. Rendra juga bagus, kelompoknya Khairil Anwar juga bagus, kelompoknya Widi Tukul juga bagus. Kalian semua sudah bagus dan oke. Berikan tepuk tangan untuk kalian. Jadi seperti sesuai dengan janjinya Ibu, kan Ibu bilang ketika dalam presentasi yang mana kelompok yang jawabannya paling lengkap, paling tepat dan benar, kemudian anggotanya juga ikut berpartisipasi, Ibu akan memberikan hadiah. Tetapi hadiahnya itu Ibu akan selesaikan di hari esok, ya. Besok kita masih bertemu lagi kan? Ya, oke. Jadi Ibu kasih simbol aja untuk kelompoknya Sapardi. Ini kertas ini tidak boleh hilang. Nanti di akhir akan kita hitung berapa kertas ini yang kamu dapatkan. Misalnya nih besok kan kita masih ada pertemuan. Jadi dalam materi puisi ini ada 4 kali pertemuan. Besok kita akan ada pertemuan lagi. Kelompok yang terbaik akan Ibu kasih ini lagi. Kemudian di pertemuan selanjutnya akan Ibu kasih ini lagi sampai di pertemuan keempat. Kita hitung kelompok yang terbanyak menemukan atau kelompok yang banyak memiliki ini. Kalau dia misalnya kelompoknya Khairil Anwar yang banyak dapat ini, berarti dialah kelompok yang terbaik dan berhak mendapatkan hadiah, ya. Paham ini? Oke, ini disimpan dulu. Disimpan di tempel di LKPD. Oh iya, LKPD-nya dikumpul dulu biar Ibu nilai. Kita bawa dulu ya, setelahnya. Nah, ya. LKPD-nya dikumpul. Ayo ketua kelompok kumpulkan LKPD-nya. Ketua kelompok. LKPD. Loh ini pun oke, baik. Semuanya perhatian. Belum selesai nih. Perhatian dulu. Siapa yang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan kita dapat apa aja sih dalam pembelajaran kita hari ini?
Siapa? Oke, Vina. Ayo Vina. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pembangun visi terdiri dari unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik yaitu tipografi, diksi, majas, rima, imaji, kata berlambang. Unsur batin yaitu tema, nada, perasaan, dan amanat. Oke. Jadi unsur fisik dan unsur batin ya tadi dijelaskan oleh Vina. Jadi dari pembelajaran kita hari ini ada dua hal yang kita pelajari. Unsur-unsur pembangun puisi itu ada dua, unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik apa aja? Ada tipografi, diksi, majas, rima, imaji, kata berlambang. Oke, kalau unsur batinnya apa aja? Ayo, tema, oke, tema, nada, perasaan, dan amanat. Oke, itu aku sudah paham sama kalian ya. Sini. Dari pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Adakah kendala yang kalian alami atau kesulitan yang kalian alami selama diskusi tadi? Adakah? Oke, ya. Ada Bu, kami sulit menemukan unsur batin puisi dalam buku paket. Oke, jadi sekian sulit menemukan unsur batin puisi yang ada di dalam buku paket. Nah, makanya tadi disampaikan kalian hanya jangan bersumber dari satu, boleh kalian dari modul ataupun buku-buku yang kalian miliki, ya. Jadi itu, berarti itu tadi kesulitannya. Itu akan kita perbaiki di pertemuan selanjutnya, ya. Selanjutnya mau tanya lagi, apakah kalian senang belajar kelompok seperti ini? Senang? Apakah dengan belajar kelompok seperti ini kalian jadi mudah mengerti? Ya, oke, baik. Jadi kalian senang ya belajar kelompok, kemudian lebih cepat mengerti. Cuman yang harus perlu kalian perhatikan lagi yaitu beberapa teman kalian yang kurang aktif. Misalnya tuh tadi si Longkin, Komang Andre, menghayal ya. Bapak Hermawan juga. Tidak usah saling menyalahkan, kalian berdua harus diperbaiki karakternya ya. Ibu tidak mau lagi pertemuan selanjutnya seperti ini. Karena itu ibu nilai juga ada penilaian sikap. Tadi kan ibu sudah bilang, ibu tulis, ibu catat yang ribut-ribut di dalam kelas, yang cuma menghayal, yang cuma bermain, cuma ganggu temannya, ya. Oke. Untuk itu sekian pembelajaran kita hari ini. Oh ya, ibu lupa sampaikan bahwa besok kita akan belajar masih tentang puisi, tetapi yang berkaitan dengan menyimpulkan makna puisi. Jadi membuat kesimpulan dari puisi. Ya, bisa kalian pelajari di rumah tentang menyimpulkan puisi. Ya, besok kita akan bertemu kembali. Silakan kalian jaga kesehatannya, jangan sampai ada yang sakit. Semangat, tetap semangat. Masih semangat tidak ini? Masih dong. Pertemuan sesuai jadwal bahasa Indonesia, kita akan terus seperti ini, ya. Oke. Jadi kalau misalnya besok ada jadwal bahasa Indonesia, ya kita masuk lagi. Ya, oke. Jadi ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Ketua kelas ayo dipimpin doanya. Diri siap. Doa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih kepada guru. Oke, baik, terima kasih. Ini LKPD-nya.
Matematika.